creator. Oh, anjing. Jadi content creator itu easy money atau enggak? Easy money sih. Sangat-sangat easy money. Tapi in order untuk lo mencapai ke situnya, itu yang tidak easy. Dan untuk nge-maintain-nya. Ya, untuk nge-maintain-nya sih yang gila. Oke guys, sekarang gue sama tim Volix lagi OTW ke salah satu content creator yang mungkin lu semua udah sering banget liatnya di HP lu semua ya. Cluenya adalah orang ini suka pakai baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, pokoknya semuanya serba hitam. Dan dia punya 2 kata andalan. Pengen tahu kayak gimana orangnya dan rumahnya kayak gimana, kantornya kayak gimana, kantornya gabung juga sama rumahnya. Penasaran? Let's go. Jadi ini adalah office LL. Di sini ada kru-kru kita. Kepanjangannya LL. LL itu adalah LLTTFOC, yaitu yang kepanjangan adalah Living Life to the Fullest. Ya, benar semua, tepuk tangan. Wah, gokil. Ini yang main utamanya, tempat dimana kerjanya. Di luar ada tempat rokok, biasa barang kerja di situ juga. Tapi ada satu lagi, ada studio. Oke. Yang itu tadi berarti untuk ngumpul-ngumpul aja atau meeting gitu. Tempat meeting, ngumpul, terus nge-schedulein mau ngonten apa. Ini studio khusus buat editing YouTube dan TikTok Live. Ini gabung sama rumah lu juga ya? Iya. Dan inilah studio yang saat ini sedang berisi 2 manusia. Guys, ini dari tim Volix, mereka akan meliput kehidupan kita selama 2 hari ke depan. Jadi tolong tunjukkan kehidupan yang seru. Selama 48 jam. Yes. Dapat dilihat di sini tidak seru. Ngeditnya di sini juga berarti, Ben? Iya. Ya kira-kira begitulah our humble office. Gue sangkin sayangnya sama Iben ya. Gue tuh dihidupin sama Iben selama ini. Foto Mobile Legend gue tuh dia cuy. Lagi konten lagi ya? Freak. Itu namanya manusia freak. Yang lu PDKT akun tentang ini. By the way, ini tuh kita agak nyantai hari ini, malam ini, karena besok ada launching. Jadi setiap kali ada launching tuh emang gue bikin malamnya free. Lu 3 bersaudara ya? 3, tapi kakak gue yang kedua doang di sini. Yang pertama enggak. Selamat datang. Kamar lo ya? Selamat datang di kamar saya. Iya, di kamar Ben. Yang sangat minimalis dan berantakan. Kebetulan nih kaos gue cuma di sini doang sih. Ya, dapat dilihat semua. Isinya adalah Hitam polos lagi ya? seluruh kaos hitam polos itu yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini udah banyak yang kebuang sih. Nih ditambah ini juga. Dan semuanya sih, semua isinya ini. Ya paling ada gambar ini. Tapi lebih hitam ya? Ya gitulah kira-kira. Ini kaos hitam, ini kaos gym. Celana hitam? Sih. Celana hitam juga. Tapi kamu lihat apa? Bentar, lagi bikin video. Ini keponakan lo ya? Halo. Yes, ini keponakan gue. Jadi rumah ini tuh agak mix up ya. Ini kebetulan ini rumah gue. Jadi gue gunakan untuk kantor, terus untuk keluarga gue tinggal. Jadi kayak segala keburukan dan kebaikan dicampur jadi satu. Ini pas dulu lu gawe berarti ya? Buku-buku? Iya, jadi buat yang belum tahu, dulu gue head legal kerjanya. Terus dulu gue ngambil CFA, Charter Financial Analyst. Jadi gue tuh suka banget finance, suka banget investment, dan ini adalah buku-buku yang selalu gue baca. Nggak tahu sih, dulu gue demen banget baca, kayak sehari bisa 3 jam, 4 jam minimal baca. Tapi kayak sekarang setelah ngonten udah nggak pernah baca lagi. Makanya jadi tolol kali sekarang nih. Di luar yang barang-barang lu ngonten, ada nggak barang yang esensial buat lu gitu? Esensial?
Ada sih. Ini nih. Gelang ini nih. Iya. Kenapa? Jadi gue nggak tahu kenapa. Ini gelang ada pemberian dari seseorang lah. Nih gelang, kalau gue lagi nggak pakai nih gelang, ada aja. Gue kan orangnya gue orangnya tuh logika banget deh. Gue nggak percaya hal-hal tolol gitu. Tapi kayak nih gelang nih kalau nggak ada di gue kayak gue resah aja gitu. Jadi kayak nih gelang ada. Kayak waktu itu pernah sekali hilang di luar kota. Wah terus tuh di luar kota gue hancur banget kayak. Banyak banget kejadian yang tolol-tolol yang di luar. Jadi semenjak itu tidak boleh hilang gelang ini. Dan nggak pernah lu lepas sih ya? Nggak pernah. Mandi juga tetap pakai. Mandi pakai. Iben itu orangnya santai parah. Dia ngebangun iklim kantor yang fun, tapi tetap profesional. Gue juga banyak berinteraksi sama anak-anak LL dan isinya ya guyonan semua lah. Satu hal yang bikin gue kaget adalah selain dia orangnya sangat terstruktur, ternyata dia juga sayang banget sama keluarganya. Karena rumah yang dia beli sekarang ini emang tujuannya itu buat jadi kantor dan tempat tinggal keluarganya. Selamat pagi. Sekarang jam 5.30. Kita baru bangun di rumah Iben. Lebih tepatnya kita tidur semalaman di studionya Iben. Ini Raka nih. Toilet dulu deh. Dapat dilihat di sini. Yang lain masih pada tidur. Lazy people. Kalau mereka udah bangun jam segini, mereka punya LL mereka sendiri, cuy. Yuk, kita berangkat. Ini yang nggak boleh tertinggal, AirPods. Jadi paling perfect itu adalah lo pagi nge-gym sambil dengerin metal. Hari ini kita full day, jadi kita bikin biar back kita makin gede lagi. Tadi itu mungkin jadi salah satu bangun terpagi gue di hari Sabtu. Dan tujuannya itu bener-bener buat nemenin Iben nge-gym. Beres nge-gym, kita balik lagi ke kantor LL. Terus lanjut briefing dan langsung caw ke sambal bakar parung. Kemana kita? Kita mau ke Parung, kawan-kawan. Mau ngapain di sana? Mau makan-makan. Makan. Iya. Mau grand opening apa, Pak? Grab opening Sambak Parung. Dan launching Fuel. Fuel. Iya, sambil melihat kota 1001 wanita. Ini pasti banyak orang yang nanya. Gue ini asumsi gue aja ya. Tapi kayaknya banyak orang nanya, lu kan kontennya berhubungan dengan uang. Uangnya dari mana? Dari Money Laundry. Enggak lah. Dari sponsor atau gimana ya? Sekarang sih uangnya kebanyakan dari endorsement sama dari bisnis gue sih, sambal bakar. Jadi ya diputer lagi. Makanya kenapa kontennya upgrade terus, karena invest lebih lagi. Makanya lo jangan nanya rekening gue, karena rekening gue tipis. Uangnya habis buat konten. Dulu tapi pakai uang pribadi kan? Dulu gue pakai gaji. Jadi pakai gaji gue pas kantoran, gue sisihin buat konten. Makin lama ada endorsement, ada brand deals. Jadi ya uang dari konten itu gue pakai buat konten lagi. Jadi guys, nanti di Sambak kita bakal ada challenge dengan total hadiah 20 juta plus yang di view berapa? 10 juta. Jadi total 30 juta dan ada gratis makan untuk 200 orang. Gue tunggu lo semua di sana. Let's go.
Andar sudah sampai akhirnya. Ayo, kita ke sana dulu. Kita lihat Andriana. Kita sampai yang sudah datang. Wah, temenin wah. Dari jam 5 bang, dari Perung Panjang. Iya, 5 pagi. Sampai sini setengah 6. Kita udah bikin TikTok juga, cuma belum dibalas sama Bang Iben. Alasannya kesini mau ngapain? Mau ketemu Bang Iben. Tapi makan juga nggak? Iya, makan juga bang. Oke. Iya bang. Setengah bang. Mau jadi di mana? Kagak lah. Anak baik kita mah, anak baik. Sampai di sana, jujur gue sekaget-kagetnya ngelihat lautan orang yang mau ketemu sama Iben dan anak-anak LL. Maksud gue, setelah tahu mereka datangnya dari berjam-jam sebelum acara dimulai aja itu, udah ngasih lihat kalau jadi content creator tuh bisa disenengin sama orang sebegitunya loh. Kayak presiden di sini ya. Sambutnya. Ini belum rusuh nih. Ini kita di depan ini sama bakalnya. Acaranya bakal di situ. Nanti di belakang itu ada view, bisa dilihat dari sini. Mas Gilang udah dapet ya bagi Mas Gilang ya? Bang, saya udah follow bang. Tanpa banyak basa-basi, abis kita seremoni ini, yang mau di challenge, stay di sini, oke? Yang kering duluan dapat 1 juta. Wah! 3, 2, 1. Ayo, wah, kiri udah mau habis. Wait. Selamat dapat 1 juta, tepuk tangan. Fan service-nya Iben tuh bener-bener gila menurut gue. Dia bisa ikhlas ngeluarin duit berjuta-juta rupiah cuma buat ngehargain para penggemarnya, Edan. Tapi di tengah kesibukan Iben, ada satu orang yang paling spesial, rela buat nemenin dan support Iben apapun kondisinya. Jadi kita nonton Hindia. Fuck, suara gue udah habis. Tapi ini demi Baskara, album barunya, gokil. Plus sama dia yang akan nemenin kita ngedate. Tapi masalahnya di dalam nggak boleh bawa kamera. Kenapa? Pasti nggak boleh sih kalau konser. Jadi nanti kita akan ambil footage dengan kameranya dia, HP-nya dia. Ya sorry kalau kameranya amatir, tapi itulah experience ngedate ya. Baru-baru ada semua penyanyi barengan. Kalian kan udah 9 tahun ya? Iya. 9 tahun lu pacaran berarti atau udah kehitung sama PDKT juga? Pacaran. Kalau PDKT berarti berapa? 9,5 tahun. Iya, 9 tahun lah. Track back dikit paling. Gue gak tau sih dulu kalian udah bosan ditanya yang ini atau enggak, tapi kalian deketnya gimana? Kenalnya dari mana gitu? Coba cerita. Sebenarnya nggak penting sih, kayak biasa aja gitu. Bukan nggak penting. Enak aja, keren anjir. Bukan, ya udah oke. Jadi intinya adalah Iben tuh temennya sepupu gue. Jadi suatu saat waktu itu gue tuh diundang ke ulang tahun sepupu gue. Terus ada Iben, terus kita berdua sama-sama gabut gitu di ujung. Gue nggak gabut, gue doang yang gabut. Lu digabut anjir. Terus ya udah deh, terus jadi kayak kita satu meja terus jadi ngobrol.
Terus dia waktu itu cakep, terus gue kayak Boleh nih. sabi juga deh. Tapi waktu itu gue masih bocil banget ya. Gue masih kayak 8 kelas 2 SMP. Iben tuh kamu kelas berapa? 1 SMA. Satu SMA. Kayak the next week or 2 minggu setelahnya gitu deh, kayak saudara gue ngajak ke tim ke Blacklisted. Terus harusnya ada gue, ada Iben, ada saudara gue sama pacarnya, terus ada temen Iben lagi. Tapi tiba-tiba semua orang gak bisa anjing, tiba-tiba semua orang kayak gue harus cabut duluan gitu. Dan kayak gue baru nyampe kayak 15 menit. Terus ya Gue udah. gak setting anjir. Lu setting anjir, gak mungkin banget. Orang gila, emang mereka gak Tiga bisa. kali. Nah itu kan yang udah lewat. Kalau sekarang biasanya kan dia pernah training atau kecapean sampai capek banget gitu nggak? Pernah banget. Kayak kamu juga sekarang lagi train. Pernah gak sih? Lumayan di tahun lalu sih. Tahun lalu tuh gue pas seminggu setelah grand opening Sambak yang paling pertama tuh, jadi gue bener-bener gak bisa gerak, gak bisa bangun dari kasur. Terus bahkan gue ngeliat HP tek gitu, opa gue langsung, bahkan gue gak bisa ngomong. Ada satu hari dimana gue gak ngeluarin satu kata pun. Scientifically intinya vitamin D Iben itu rendah banget. Jadi misalkan kayak vitamin D itu normalnya bagusnya misalkan dari 100 kan, 1/100. Paling rendah bottomnya 30. Iben tuh kayak cuma 10 atau 17, pokoknya di bawah 30. Itu rendah mampus. Dimana akhirnya kayak saking rendahnya otaknya jadi udah gak jalan, kayak kena ke pusat otak gitu. Terus jadi kayak lo jadi halusinasi, terus lo jadi bener-bener kayak burn out parah gitu. Jadi gue kayak halusinasi gitu, gue lagi tiduran di kasur gini. Terus kayak gue halusinasi, ada yang ngasih gue editan, ada yang ngasih gue kerjaan. Masih seputar kerjaan lagi ya? Iya, masih Masih yang kerjaan. kayak Itu ngapain kan? Pas Iben lagi training kayak gitu, lagi halu-halunya tuh. Lu dengan inisiatif lu sendiri kayak ayo ke dokter gitu. iya sih, mau Iya gimana sih. sih. Maksudnya soalnya kayak lo bener-bener gak bisa jalan. Gue lebih takut dia tipes gitu kan. Kayak maksudnya gue kira dia tipes atau apa sampai harus cek lab segala macam. Karena kayak aneh juga penyakitnya, kayak gak ada orang pernah sakit kayak gitu di yang gue tahu sih. Maksudnya bukan orang yang cuma sekedar demam atau apa gitu kayak. Tapi kok sampai 4 hari gak turun-turun. Oh iya loh, kamu sebagai pacar aku karena kayak kalau at this point harapan aku cuma kayak kamu menemukan kedamaian dengan diri lu. Karena kayak gue merasa if you love yourself, kalau kayak lu udah sayang sama diri lu dan lu udah aware sama diri lu gitu, kayak lu akan bisa sayang orang dengan maksimal gitu. Tapi kayak kalau if you kayak kalau mungkin lu belum bisa menerima diri lu sendiri, kayak itu akan susah untuk lu menyayangi orang lain. If you get what I mean. Kenapa ya? Gue mungkin gue tuh orangnya kan ekstrovert mampus sih. Jadi gue cuma pengen presence aja sih. Jadi kayak gue pengen presence 24/7 gitu lah. Tapi gue pengen nikah lagi. Sih lah, gue bisa-bisa aja 24/7 sayang. Gimana sih kamu? Tapi dia salah satu partisipan paling gigi sih. Terima kasih sama dia. Gak heran sih kalau Iben bisa sampai sakit. Jam segini aja abis pulang ngedate masih sempet-sempetnya dia preview editan konten. Jadi sekarang gue lagi membaca berapa laporan penjualan fuel yang tadi. Habis itu baru mendapat kabar baik bahwa film pertama yang disponsori Sambal Bakar trending 4. Tepuk tangan semuanya. Itu kan tadi sebuah prestasi lah Ben ya. Iya, maksud gue prestasi lu kan nggak cuma itu doang, banyak lah. Menurut lo ya, kunci lo bisa sampai sekarang tuh apa? Tim. Karena pada saat gue memulai sampai gue bisa memulai ini, itu mungkin karena hustle-nya gue gitu lah. Tapi begitu hasilnya diri gue sendiri tuh kayak ada max-nya gitu lah. Yang mana setelah gue ada tim, yaitu yang pertama tuh ada temen dari gue dari dulu namanya Yong. Terus kakak gue tuh yang ngurus segala, dia konsul konten gue, ngurus brand endorsement gue, dia ngurus LL juga. Terus habis itu ada Elo, ada Ivan, Aidan, semua. Itu yang bikin bisa sampai ke sekarang, dan pasti nanti timnya ini pun juga akan ada mentoknya lagi nih. Jadi menurut gue tim tuh yang paling krusial sih untuk mereflek adanya grow dari apapun yang lo lakuin itu.
Oke, ini mungkin pertanyaannya agak teknis. Tapi apa sih yang lu percayai dalam membuat konten yang menarik dan laris? 2 hal doang sih. Ini yang pegangan gue setiap kali gue ngomong ke orang. 1, retention time. Retention time itu gimana caranya orang nonton konten lu dari awal sampai akhir. Orang skip video lu di mana, ya udah lu cut bagian itu. Orang bosen bagian pas diulang yang mana, ya itu lu cut. Itu yang kuantitatif, itulah yang bisa dipelajarin. 1 lagi, uniknya ini sih. Ini yang secara quality sih. Unik, new, suatu hal yang orang tuh kayak kalau ngeliat kayak anjing, gokil. Butuh apa contohnya? Apa? Pentil ini. Iya. Contoh ini. Ini di sini ada pentil gue lagi digigit ular. Tapi nggak di videoin atau nggak dikontenin sama dia mungkin ya. Nah tapi belum. Kenapa video ini nggak works? Jelek viewsnya, engagementnya juga jelek. Karena yang tadi si retention time-nya jelek, editingnya jelek, habis itu shooting angle-nya juga jelek, eksekusinya lah jelek. Selain pentil lu digigit ular, pengorbanan terbesar lo jadi content creator apa? Dulu family time gue. Jadi nyokap gue juga sempat marah karena dulu di office itu masuknya tiap hari. Jadi bener-bener konten tiap hari, nggak ada libur, minggu juga nggak libur. Dan untuk gue nggak ada family time sama sekali untuk kayak makan atau ibadah bareng. Nah tuh lumayan lama tuh berjalan itu kayak 2 tahunan tuh. Gara-gara lagi ngegas banget sih kontennya itu. Terus kayak akhirnya berapa bulan lalu lah, kayak 3 bulan lalu akhirnya gue ngedesain kayak oh ya kayaknya gue tetap harus ada family time. Tapi kalau tadi kan lu dulu kan ngantor Ben. Yang bikin lu dari ngantor akhirnya konten full time jadi content creator apa? Yang satu sisi fun nih, kayak gue jauh lebih happy dan jauh lebih senang pas gue ngerjain konten. Itu walaupun pada saat itu belum ada duitnya, masih jauh lebih gede gaji gue ya. Tapi pas lu jadi full time content creator, dari keluarga atau teman-teman terdekat lu ada yang Oh banyak cuy. Masalahnya dulu kan gue jadi head. Iya jadi sebenarnya waktu itu semua orang ngomong hal yang sama sih. Semua orang ngomongnya kayak lu nggak sayang apa udah jadi head legal? Sayang banget kerjaan lu, kerjaannya juga enak gitu-gitu. Yang sering harus mendengarkan puluhan orang ngomong kayak gue resign kan, terus gue kayak oh ya gue TikTok, sekarang main TikTok. Terus hah TikTok, oh lu joget-joget gitu dong berarti. Kayak gue harus menghadapi ngejawabin orang pada ngomong kayak gitu, kayak enggak bukan joget-joget, beda ini. Kata-kata yang paling ngeselin waktu itu apa? Ingat nggak? Ya lu, bisa-bisanya keluar dari mulut lu kayak gitu tuh. Oh ada satu. Seorang awal banget gue TikTok kan, terus dia ada hubungan kerja lah sama gue. Habis itu singkat cerita ada masalah lah kayak TikTok gue, kayak ada pihak yang kayak minta video di take down gitu-gitu. Akhirnya berimbas ke pekerjaan gue sebagai karyawan. Terus di situ ada salah satu orang yang ngomong kayak, udah lu ngapain sih main TikTok, lu tuh fokus kerja lah, ngapain sih nggak ngehasilin bang? Padahal juga nggak ngehasilin. Padahal di saat itu kerjaan gue juga, gue kerja hampir 16 jam, 17 jam sehari di kantor itu. Tapi kayak di situ kayak gue dibilang, dulu fokus kerja aja, ngapain bikin TikTok, nggak menghasilkan juga. Wah itu gue kayak ini nih yang bikin drive gue selalu ada. Saat lu masuk ke perkontenan, lu kan tadi lu ngejelasin kayak lu seneng karena itu fun buat lu. Tapi lu punya ekspektasi waktu itu? Oh enggak sih, sama sekali. Kalau sekarang kan nggak usah ekspektasi sih, goal lu aja sekarang memperbesar LL sebesar-besarnya sih, kayak LL as a whole ya. Makanya gue kayak selalu ngomong ke anak LL gue kayak,
please gue mohon coba salah satu atau semuanya lu tuh ngebalap gue gitu. Kayak gue malah pengen mereka growth itu lebih gila lagi. Buat yang nonton, mungkin yang akan gue sampaikan sama yang kayak gue sampaikan ke anak LL tiap hari, yaitu hustle. Karena gue ngerasa ya dengan lu hustle yang gila-gilaan, lu akan jauh lebih cepat menemukan mana yang salah, mana yang jangan diulang, mana yang harus diulang, dan itu akan bikin growth dan progresnya lebih cepat lagi sih. At this point tuh gue udah ngepost total sekitar hampir 2000 dengan Sambak dan ini kayak 2000-an lah, 2000 video TikTok. Itu 2000 tuh kayak cacat, vlog, ada yang works, ada yang enggak. Tapi over time sampai sekarang pun gue masih mempelajari juga kayak kenapa yang ini viewsnya drop, kenapa yang ini works. Tapi dengan gue nge-produce yang banyak dengan hasil yang gila, iya. Tapi lama-lama kayak oh ya udah anjing, emang mau nggak mau nih kalau dunia konten tuh lo harus lakuin cacat, pelajarin, lakuin cacat, pelajarin. Mungkin cacatnya bisa berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali ya, tapi ya at least ada improvement dari yang lo lakuin itu sih. Intinya, mau pekerjaan apapun yang lo jalanin, ya itu tuh butuh proses. Bahkan sampai suhunya ngomong kalau jadi content creator itu easy money, ya nggak serta-merta semuanya instan. Semuanya itu butuh proses. Dan proses itu butuh usaha dan kesabaran.